Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau sharing pengetahuan baru tentang istilah dalam bahasa Inggris yang mungkin kalian belum ketahui ya. Istilahnya itu adalah gerund. Oke. Jadi sebelum ke situ, coba kita bahas yang lain dulu, topik yang lain dulu ya. Jadi gerund itu adalah salah satu istilah yang aku baru tahu setelah aku ikut les bahasa Inggris. Jadi aku pernah ikut les bahasa Inggris 1 bulan gitu. 1 bulan berapa tahun yang lalu gitu. Jadi dulunya itu aku tuh tipe yang tidak begitu merasa bahwa ikut les itu sesuatu hal yang penting gitu. Jadi dulu tuh aku ngerasa kayak ngapain sih ikut les bahasa Inggris, kan kita bisa belajar secara free dan secara leluasa di internet gitu, di YouTube dan segala macam aplikasi dan segala macam gitu kan. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang 100% salah, tapi nggak benar juga gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kamu ya punya dana lebih, punya waktu, itu ikut les itu adalah sesuatu yang bagus ya, penting sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang dananya kamu pas-pasan ya, kayak saya dulu kayak saya sampai sekarang juga begitu, dana pas-pasan ya, bisa nabung dulu. Itu kamu belajar mandiri terlebih dahulu ya. Jadi kayak saya dulu belajar mandiri terlebih dahulu, jadi ketika punya banyak pengetahuan tentang bahasa Inggris terlebih dahulu, baru ikut les. Bagusnya sih seperti itu. Kenapa? Supaya bisa lebih efektif ikut lesnya dan gak usah lama-lama gitu. Apalagi karena les bahasa Inggris itu mahal ya, mahal. Saya itu juga cuma 1 bulan saya ikutnya itu, dan biayanya itu setara dengan 1 semester SPP saya. Jadi memang 1 semester SPP itu berarti 800 SPP pada saat saya waktu S1 gitu ya, 800-an gitu. Jadi memang mahal ya. Pada saat itu saya ikut les bahasa Inggris TOEFL ya, jadi saya belajar di situ tentang structure dan segala macam. Jadi dan di situ saya baru tahu ini istilah ini, gerund. Jadi di situ langsung saya merasa, oh ternyata ikut les bahasa Inggris itu penting ternyata gitu. Karena memang semua di internet itu ada ya, semuanya. Apa yang kita mau cari itu ada, semua pembelajaran bahasa Inggris ada. Tapi kita tidak bisa mendapatkan apa yang ada itu kalau kita tidak tahu kata kuncinya atau topik-topiknya, itu istilah-istilahnya kita tidak tahu ya. Bagaimana caranya kita mau cari kalau kita tidak tahu ya, kecuali kalau memang kebetulan muncul di beranda kamu misalnya, kebetulan ya. Tapi meskipun mungkin kebetulan muncul, belum tentu juga kamu mau buka gitu kan, kamu apaan sih itu gitu kan. Jadi menurut aku tuh itu salah satu yang kemudian membuat, ini salah satu pada saat aku mendengar istilah ini yang membuat aku kemudian wow, ternyata ikut les bahasa Inggris itu juga penting ya. Ternyata. Oke, jadi setelah ngawur ngidul kesana kemari pembahasannya, sekarang aku menjelaskan tentang gerund ya. Jadi gerund itu ayam itu ayam, kalau bikin konten selalu ribut itu ayam ya. Jadi misalnya gerund itu ya adalah kata kerja atau verb yang berfungsi sebagai noun. Jadi kata kerja atau verb yang ditambahkan imbuhan ing dan berfungsi sebagai noun. Karena kan dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya verb, ada noun ya, kata benda, kata kerja. Nah kalau noun aku pernah jelaskan ya di video beberapa tahun yang lalu, video sebelumnya. Noun, verb memang belum. Nanti deh. Jadi di bahasa Inggris itu kan ada pakem-pakemnya itu ada ya. Jadi ada noun, ada verb ya kan, ada adjective dan segala macam gitu kan. Nah kalau di bahasa Inggris itu jadi ternyata verb itu bisa jadi noun kalau ditambahkan caranya itu dengan tambahkan ing dan istilahnya itu adalah gerund. Jadi misalnya verb itu, salah satu contoh verb itu misalnya sing, menyanyi, atau apalagi work itu kerja kan, kata kerja work, apalagi gitu kan ya, misalnya kata kerja verb kan. Dan dia bisa jadi noun. Nah noun itu apa? Noun itu biasanya jadi bisa subjek. Jadi kata kerja itu bisa jadi subjek
ya. Subjek itu apa? Subjek itu yang kayak misalnya noun itu apa? Noun itu kayak misalnya kata benda kan ya, misalnya meja, kamu juga itu noun ya. Maksudnya manusia juga noun ya, benda, manusia itu juga benda dalam bahasa Inggris, termasuk kata benda dalam bahasa Inggris. Kemudian jadi dia bisa jadi verbnya tadi bisa jadi subjek karena dia sudah berfungsi jadi noun. Jadi misalnya ada kalimatnya gini, singing is my hobby. Sing itu kan kata kerja ya, tapi kok di sini bisa jadi subjek? Gitu, subjek kan harusnya noun, jadi yang bisa jadi subjek itu kan noun. Tapi ternyata motor lewat, ya ampun. Misalnya tadi jadi noun, jadi bisa jadi kata kerja itu bisa jadi subjek jadinya. Misalnya tadi singing is my hobby, jadinya singing dari kata kerja bisa jadi subjek gitu ya, subjek. Jadi karena sudah diubah jadi gerund. Oke, dan gerund itu bukan hanya bisa jadi subjek juga, tapi bisa juga jadi noun. Kan noun itu kan bukan hanya sebagai subjek ya, tapi bisa sebagai objek ya. Jadi misalnya objek itu setelah kata kerja. Jadi misalnya kamu mau bilang saya suka nonton ya, saya suka nonton TV. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan enak ya, nonton aja gitu ya, tidak ada perubahan dari nonton di masa lalu, nonton masa kini, nonton sekarang, nonton apa, jadi verb jadi apa kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh nggak ada kayak gitunya ya. Nah, kalau bahasa Inggris dia tuh ada gitu, misalnya kan ini saya suka menonton TV misalnya. Kita tuh nggak bisa dalam bahasa Inggris bilang I love watch TV, nggak bisa kayak gitu, karena kalau kamu bilang I love watch TV berarti otomatis verbnya itu ada dua kan, karena ada love juga verbs, watch juga verbs, jadi I love watch TV itu salah. Jadi yang benar itu adalah I love watching TV. Jadi love-nya verb dan setelah verb ada objek. Nah, objeknya itu tadi watching TV. Watching-nya di sini adalah gerund ya gitu. Jadi ternyata ada istilah gitu ya dalam bahasa Inggris. Itulah salah satu hal yang baru aku tahu setelah aku dulu ikut les bahasa Inggris ternyata. Dan itu istilahnya sebenarnya familiar ya, aku udah tahu gitu ya kalau misalnya ada istilah-istilah seperti itu. Tapi ada istilah seperti itu, mesti ada kalimat-kalimat seperti itu. Jadi sebelum aku ikut les pun, kalau aku ngomong bahasa Inggris pun aku pasti akan bilang I love watching TV. Aku nggak bilang I love watch TV gitu, tapi aku tidak tahu itu konsepnya apa gitu. Tapi yang cuman aku tahu yang biasa native speakernya ngomong kayak gitu. Tapi ternyata ada istilahnya. Istilahnya ternyata gerund nama istilahnya gitu. Dan setelah gerund itu ternyata ada istilah lain juga yang mirip-mirip sama gerund, dan bisa jadi kita sulit bedakan ini tuh pakai gerund atau pakai itu. Nah, istilah lainnya adalah to infinitive. Nanti bisa mungkin aku jelaskan di video selanjutnya. Dan ini aku jelaskan sampai sini aja ya, ini cuman memperkenalkan kalian tentang istilah baru aja. Kalian bisa cari lebih lanjut pembahasannya lebih mendalam di channel-channel di YouTube yang lebih memang expert gitu. Kalau saya kan cuman orang yang belajar aja ya, belajar bahasa Inggris, bukan expertnya ya, bukan sama sekali. Cuman belajar otodidak aja, belajar mandiri gitu. Jadi kalian bisa nonton ya, salah satu channel yang saya rekomendasikan ya, itu di sini channelnya Mbak Puri Viera. Kalian bisa nonton di situ lebih lengkapnya itu, dan beliau kasih contoh-contoh yang lebih bagus cara penjelasannya, contoh-contohnya juga lebih bagus. Saya cuma di sini ingin memperkenalkan aja gitu salah satu istilah baru dalam nyamuk lah gitu ya, istilah baru yang mungkin kalian belum ketahui. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu. Alhamdulillah ya, gitu aja kali ya. Nanti lagi baru apa lagi ya, nanti aku bikin video untuk menjelaskan verb kali ya, kalau masih ada yang belum tahu gitu apa itu verb. Tapi kan verb itu kan kayak konsep yang biasa kita dapat di sekolah ya. Kalian kalau itu sudah sesuatu yang bisa kita pelajari di sekolah gitu. Tapi kalau yang kayak tadi, kayak gerund, infinitif, kadang itu nggak ada di sekolah. Kalau saya sih dulu nggak ada ya. Kalau saya dulu nggak pernah belajar kayak gitu di sekolah. Nggak tahu juga ada istilah kayak gitu. Oke, makasih.